dia ikut sholat. Dan dia nggak tahu si makmum ini kalau si imam itu harus mengulang sholatnya apabila dia menemukan air itu, maka dia tetap sah dianggap berjamaah. Ini agak pusing ya, agak ngebul kepala kita, bahasannya agak ruwet. Tapi biasanya kalau yang ngebul dan bikin pusing itu tandanya kita mulai paham ya ibu-ibu ya. Nggak simple ini, tapi agak berat ya. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Syarat yang ketiga adalah sah sholat berjamaah ya, alla yakuna ma'muman. Al makna an salisa min syuruti sihhatil qudwah alla yakuna al imam ma'muman halal iqtida'i bihi listihalati kaunihi tabi'an wa mutabawwi'an fi waqti wahidin. Allah yakuna makmuman, ketika imam yang kita ikutin itu bukan keadaannya jadi makmum. Saya ambil contoh begini ya, ini imam, ini makmum ya, ini makmum. Terus si makmumnya yang di belakang ini kan makmuman sama imam. Datang orang misalkan, ini contohnya kalau di masjid agak mustahil terjadi kayak gini ya. Ini di pom bensin misalkan. Ini imam, ini yang belakang nepok ikut ya jadi makmum gitu. Yang belakang datang lagi, dia imam sama yang kedua nih, padahal yang kedua lagi jadi makmum kepada yang pertama gitu. Maka tidak sah sholat berjamaahnya, karena yang lagi dijadiin imam adalah makmum yang bermakmum kepada seorang imam. Paham gak ibu? Paham ya? Tapi keadaannya di sini disebutkan falawin qata'at al-qudwa, kalau berjamaahnya terputus wa qama masbukun jazal iqtida'u bihi walau fil jumu'ah inda Ibnu Hajar wa Khalifah Ramli. Tapi keadaannya begini. Nih imam ya, datang makmum, imamnya udah 3 rakaat, nih dia cuma ikut 1 rakaat terakhir. Allahu Akbar. Begitu imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi. Si makmum kan masih ada 3 rakaat yang harus dipenuhin. Dia diri, Allahu Akbar. Begitu dia diri, ada orang belakang datang, makmumannya, padahal dia makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Itu kata Ibnu Hajar jazal iqtida'u bihi, dianggap sah berjamaahnya, karena si makmum lanjutkan sholatnya gitu, dan makmum kedua tidak ngikutin si makmum masbuk itu, maka sah berjamaahnya. Paham gak ibu-ibu? Paham ya? Saya jadi imam, Mbak Tina terlambat jadi makmum saya. Baru Mbak Tina kelar, saya udah salam, Mbak Tina berdiri, datang Mbak Dian jadi makmum. Itu sah berjamaahnya gitu. Tapi keadaannya kalau yang ini jadi imam, ini makmum, datang yang ketiga ini makmuman sama yang kedua, nggak sah gitu. Alla yakuna makmuman ya gitu. Karena kenapa kata Ibnu Hajar sah dianggap berjamaahnya? Sebab inqita'atil qudwah, kan udah kelar berjamaah sama makmum yang pertama, udah terputus tadi dengan salam gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Ya. Kalau misalnya jamaah perempuan sama laki-laki misalnya di kantor, tapi kan nggak ada mahramnya. Apakah kalau misalnya laki-laki harus minimal 2 orang baru jamaah perempuannya boleh ikut, atau kalau itu boleh apa enggak, atau misalnya atau boleh 1 laki 1 perempuan? Sebenarnya boleh aja, cuman secara kepantasan dalam satu ruangan dan kita bukan mahram, kita makmuman imaman, itu kayaknya kurang gitu. Cuman kalau sah berjamaahnya, jadi enggak, misalkan kita sholat, ada laki-laki sholat nih di masjid, kita ikut jadi makmum, itu kan berduaan saja ya, sah sebenarnya sholat berjamaahnya, nggak masalah, karena sudah memenuhi syarat laki-laki jadi imam, perempuan jadi makmum. Hatta itu bukan mahram atau suaminya atau ayahnya, tetapi secara kepantasan rasanya kalau cuman berdua gimana gitu. Bahkan ada, ya udahlah sendiri aja lah, kalau gitu nggak enak cuman berduaan, disangkanya suami istri gitu ya. Kalaupun mau berjamaah mangga silahkan, tapi dengan
dengan berjarak, biar tidak terlalu menimbulkan fitnah, apalagi dalam satu ruangan ya. Tapi kalau itu dalam satu tempat ada 3 orang, perempuannya 1, masuk berjamaah juga tetap sah gitu ya. Apalagi kalau dengan suami sendiri di pom bensin, mah berjamaah yuk, ayo. Jangan sama suami sendiri, udah sendiri-sendiri aja lah, usah berjamaah, papa sendiri, mama sendiri. Padahal ini dengan suami yang mahram, jadi lebih baik gitu. Nah, ini banyak juga orang yang punya statement gini. Ada orang pacaran ya, orang pacaran. Kita pacarannya syar'i kok, sesuai syariat. Emang kenapa? Iya kalau sholat kita berjamaah katanya. Wah, itu nggak ada tuh yang namanya. Iya gitu ya. Jadi ada laki-laki perempuan pacaran, habis goncengan motor, yuk yang kita turun dulu di masjid, kita mau sholat zuhur. Akhirnya jamaah tuh, lakinya berjamaah dengan pacarnya perempuan. Ya walaupun itu sah berjamaahnya, tapi secara kepantasan itu nggak pantas. Apalagi mengatasnamakan pacaran syar'i. Ya, kita berjamaah kok. Ya, habis itu habis berjamaah cium tangan lagi. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini halal aja belum udah cium tangan gitu ya. Jadi nggak ada kebolehan seperti itu gitu ya. Beda kalau itu suami istri gitu ya, seperti itu ya. Ya kadang-kadang sama suami berjamaah aja nggak salim. Ini orang pacaran saliman lagi ya. Habis saliman dipegang kepala perempuannya, didoain bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang suami istri aja kalah ya. Padahal pacaran itu tidak ada syariatnya, tidak diperbolehkan. Bisa-bisanya cara berjamaah dia layaknya suami istri. Ini yang harusnya model begini suami istri. Suami istri berjamaah tahajud bareng, habis sholat ya doa ngangkat tangan bareng-bareng, istri salim sama suami. Bahkan salimnya bukan cuman begini, ini ada bini yang salimnya ke sini. Wah, gimana itu ya? Cium tangan suami. Bahkan ciumnya tuh bolak-balik. Kalau kita ketemu guru ulama kan itu sampai bolak-balik tuh ya. Maka dimanapun saya ngaji saya bilang, ibu-ibu bukan cuma sama guru begitu cium tangannya, tapi sama suami, sama orang tua begitu juga. Cium tangannya, ayo minta ridho, minta maaf, kata suaminya kesambet apa ini tuh beda cium tangannya, begini modelnya ya. Tapi harusnya begitu sama pasangan sendiri ya, sama orang tua juga begitu. Kalau sudah istrinya cium tangan setelah berjamaah, baru didoakan oleh suaminya, dicium keningnya, didoakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihat, Rabbana hablana min azwajina. Nah itu harusnya begitu suami istri. Tapi kalau orang pacaran dosa, biarpun itu saling cium tangan habis sholat, dosa gitu ya. Itu hukumnya begitu. Nah yang keempat, wala umiyan. Al ummiyu lughatan man la yaqra'u wa la yaktub. Ya. Sholat berjamaah akan dianggap sah kalau imamnya bukan imam yang umi. Umi itu apa? Umi itu maknanya adalah imam yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Jadi yang dijadikan imam adalah dia yang nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa nulis, nggak ngerti huruf, nggak ngerti membaca gitu. Ya, wa fi istilahil fuqaha, tapi dalam istilah para fuqaha, ahli fikih mengatakan man la yuhsinu harfan minal Fatihah, akan sah berjamaah kalau yang jadi imamnya dia bagus bacaan huruf Fatihahnya. Tapi kalau yang jadi imam man la yuhsinu harfan, dia nggak bagus huruf demi huruf yang dia baca ketika baca Al-Fatihah, maka jamaahnya nggak sah. Ya, tidak nggak jadi syurutul qudwah, maksudnya berjamaahnya itu tidak lagi dapat faedah gitu. Man la yusinu harfan minal Fatihah, maka yang dijadikan imam itu harus hati-hati. Termasuk misalkan ibu-ibu, kan yang jadi imam ibu-ibu siapa? Kadang ibu-ibu juga kalau dalam satu tempat ya, kita sholat perempuan sama-sama jadi imam. Ada orang kalau jadi imaman tuh saling nunjuk. Ya, udah deh, kamu yang paling pede, kamu aja deh, kamu aja. Padahal bukan siapa yang paling pede, siapa yang paling berani, tapi siapa yang bacaan Qur'annya paling bagus. Ada yang paling bagus Qur'annya, tapi paling pemalu. Saya mah, kamu aja, kamu aja. Ini penyakit perempuan begitu tuh, suka kamu aja, apa-apa saling nunjuk gitu ya. Nah termasuk dalam sholat dipilih yang bacaan Fatihahnya paling bagus. Kenapa?
bacaan Fatihah dan hurufnya paling bagus? Karena Fatihah itu rukun sholat. Kalau imamnya aja nggak benar baca Fatihah, bagaimana mau sah sholatnya, gitu ya. An-Rabi'ah min syurutis sihhatil qudwa alla yukhillal imam biharfin aw tashdidatin minal Fatihah. Imam yang bacaan hurufnya benar, baca tasydidnya benar, Ar-Rahmanir Rahim, benar lah, maksudnya dia paham gitu ya. Bi alla yaqdiru alaihi bil kulliyati aw ala ikhrajihi min makhrajihi, atau secara keseluruhan dia mampu ya baca Fatihah, aw ala ikhrajihi min makhrajihi, atau yang keluar makhrajnya dari mulutnya itu benar gitu, aw ala tashdidihi, pengucapan tasydidnya juga benar, maka sah berjamaah seperti ini. Amma idza kana al-ma'mum mislahu fi ma la yusinu wa in khalifu fil badal ka yubdil ahaduhuma ar-ra' ghaniyan wal akhar laman. Tapi kalau kita mendapati imam yang dia nggak bisa bedain huruf ra sama huruf lam, Al-Rahmanir-Rahim katanya, ya, kan ada yang begitu ya. Alhamdulillah, lamnya diganti ra, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini harus diganti yang lebih baik yang jadi imam, gitu. Jadi nggak bisa asal tunjuk siapa berani, tapi yang paling bagus bacaannya, ya. Wahada yusama, apa ini disebutnya, gitu ya, kakullu ma yubtilu harfan biharfin. Kemudian kalau ada orang yang mengganti satu huruf tadi dengan yang huruf lainnya, kan maknanya jadi beda, maka itu nggak sah berjamaahnya, gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu ya. Yang harus dijadikan imam adalah mereka yang tidak umi, yang bisa baca Quran, yang makhrajnya benar, yang tidak merubah satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kemudian alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Syarat yang kelima ya, syarat sah berjamaah yang kelima adalah alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Makmum tidak mendahului imam dalam sholatnya, ya, yaitu seluruh bagian sholat itu tidak boleh didahului, ya, karena yang menopang adalah imam. Contoh, makmumnya diri duluan, makmumnya bangun duluan dari sujud, ya, makmumnya mendahului imam dalam hal apapun, nggak boleh. Ada makmum yang nggak sabaran gitu ya, imamnya baru, maka ambil jeda, imam Allahu Akbar, ketika imamnya bilang Allahu Akbar baru kita angkat kepala kita, biar tidak ada kesamaan waktu dalam gerakan perpindahan, jadi tidak mendahului, ya. Dan di sini disebutkan amma musawwitahu lahu fa makruhatun mufawwitatu li fadilatil jama'ati fi masiwahu fihi faqat. Adapun kalau makmum barengan gerakannya sama imam, nggak batal sih sholatnya, cuman makruh, dibenci. Imam Allahu Akbar, kita sama tuh ngangkat Allahu Akbar, mau ruku sama barengan, musawwiyat, bergandengan gitu barengan, jadi gerakannya tuh barengan imam sama makmum, nggak batal sholatnya, cuman makruh, dibenci keadaan begitu, karena harusnya imam itu lebih dahulu daripada makmum, ya, li fadilatil jamaah, karena keutamaan jamaah adalah harus adanya jeda antara imam dengan makmum, gitu ya. Kemudian yang keenam, terakhir ibu-ibu, mohon izin saya nggak bisa lama-lama. Ayya'lama intiqalati imamihi, si makmum ini harus tahu perpindahan gerakan si imam. Ya, baik itu disebutkan di sini, ai aw yadhunna intiqalati imamihi qabla ay yashra'a fi rukni salis bi an yarahu aw ba'dul ma'mumaini aw yasma'a sautahu aw sautal muballigh walau ghairu musalli. Jadi gini, si makmum itu punya pengetahuan bahwa imamnya tuh udah berpindah gerakan, walaupun dia di tempat yang berbeda. Saya ambil contoh, imam kan di sini, kita sholat id misalkan, kitanya di luar nih, perempuan kan nggak melihat imamnya, ya. Maka bagi
bagaimana untuk melihat gerakan imam berpindah dari satu gerakan yang lainnya. Satu, kalau dia dekat dengan imam, lihat langsung imam di depannya. Yang kedua, kalau dia nggak lihat langsung si imamnya, ya, maka di sini disebutkan melihat makmum yang melihat gerakan imam. Kita paling belakang, ada makmum di sini yang bisa melihat gerakan imam. Lihat gerakan makmum depan kita. Kalau kita nggak kelihatan juga makmum yang di belakang imam, maka kita dengerin suara penyampai imam. Itu kalau di Masjidil Haram sama Nabawi, biasanya kalau imam habis baca perpindahan gerakan, ada suara makmum yang memperjelas. Jadi contoh gini, imam bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, itu untuk memberitahu kepada kita bahwa imam itu udah bangkit dari ruku. Itu kalau di Masjidil Haram, salah satu vibes yang dirindukan adalah sholat tuh ada penguatnya, ya. Allahu Akbar, kata imam, Allahu Akbar. Nah, itu kan biasa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, gitu. Nah, itu kan suara penyampai imam. Jadi bisa kita tiru, bisa kita lihat, ya. Atau di sini disebutkan, kalau nggak ada orang yang menyampaikan suara itu, yang menguatkan suara imam, maka bisa juga melihat suara penyampai. Saya ambil contoh, ya. Kita sholat di belakang, dan ada anak kita nih nggak sholat, anak kecil, biarpun dia anak kecil, ya, imam itu udah bangkit dari sujud, Allahu Akbar, suaranya kecil. Ada imam-imam yang suaranya kecil. Bahkan kita kalau lagi sujud gini, udah bangun apa belum sih? Udah bangun apa belum? Ngelihat ke samping, kok belum pada bangun semua, kok lama bener gitu ya. Karena yang samping-sampingnya juga nggak tahu gitu. Ya, boleh nggak ngangkat kepala untuk memastikan? Boleh, tapi kalau ternyata masih sujud, langsung segera untuk sujud lagi. Kalau keadaannya memang mengharuskan demikian gitu ya. Nah, kalau kita nggak kedengeran, kita ngelihat samping kita, oh dia udah bangkit, oh berarti bangkit, gitu. Ya. Nah, ketika kita tidak mendengar suara imam berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, tiba-tiba ada anak kecil, anak kita dah biasa atau anak orangnya, mah, bangun mah, sujudnya udah bangun mah. Atau Nabil biasanya ngomong ke saya, Umi, itu udah bangun Abi, udah gak sujud lagi, bangun Umi. Dan dia sedang gak sholat, dia di luar sholat gitu. Maka itu juga tetap boleh diikuti, gitu. Ya, tetap boleh diikuti. Jadi seperti itu keadaan yang keenam tadi, ayya'lama intiqalatil imam. Kita harus tahu bagaimana perpindahan gerakan imam, maka dianggap sah berjamaah. Ya, kalau kita ketinggalan 3 gerakan imam, maka terputus berjamaahnya, gitu. Ya, jadi seperti itu terkait imaman dan makmuman. Baik Ibu, mohon izin, mohon maaf, saya nggak bisa lama-lama. Jam berapa ini? 9.39 ya. Saya harus berangkat lagi karena ada maulid ya. Ini lagi orang maulidan mulu dari kemarin. Mohon doanya sehat afiat. Ibu-ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Kalau nggak salah kita maulidan tanggal berapa, Bu, di sini? 2 November ya. Hari Minggu ya. Itu hari Minggu. Insya Allah mudah-mudahan sehat, lancar semua. Mari sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.